Enak men. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini marilah kita ucapkan syukur terlebih dahulu karena kita dapat menjalankan penilaian mata kuliah komunikasi. Nah, yang mana dalam materi ini di kelompok kita akan membawakan materi yaitu siklus dan juga model komunikasi interpersonal. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nova Zubdi, yang kedua ada Eva Boros Jabat, dan yang ketiga ada Bintang Sampurna. Next. Untuk materi pembahasan dua materi, yang pertama yakni siklus komunikasi interpersonal, yang kedua proses model komunikasi personal. Next. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu siklus komunikasi interpersonal. Arti siklus. Yang pertama, siklus artinya proses sinambung dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang kedua, hubungan antar manusia merupakan sebuah siklus. Dari perkenalan, menuju kebersamaan, menuju perpisahan, dan kemungkinan kembali pada penggantian menuju kebersamaan. Mohon maaf, dan saya ulang, dan kemungkinan kembali pada penggiatan menuju kebersamaan. Ketiga, pada setiap tahap dalam satu hubungan, komunikasi memainkan peran yang berbeda. Next. Yang pertama yaitu menuju peran. Pertama, tahap memulai atau initiating merupakan awal. Komunikasinya hati-hati agar terbentuk persepsi dan juga kesan pertama yang baik pada tahapan pertama ini. Dua, penjajakan atau experimenting merupakan usaha untuk mengenal diri orang lain. Yang ketiga, penggiatan atau intensifying menandai awal ke berbagi informasi pribadi, status status kenalan, menjaga teman akrab sehingga banyak bahan cara komunikasi. Yang keempat, integrasian atau integrating terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Lalu yang kelima, peningkatan atau bonding, yaitu tahap yang lebih formal atau ritualistik. Next. Oke, untuk materi yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, masuk ke menuju perpisahan. Untuk yang pertama, satu, pembedaan differentiating terjadi bila dua orang memutuskan bahwa hubungan mereka terlalu membatasi adanya perbedaan. Kedua, pembatasan circumscribing, suatu tahap yang menunjukkan bahwa pasangan mulai mengurangi frekuensi dan keintiman komunikasi. Ketiga, stagnation, menunjukkan kemerosotan hubungan bertahan pada posisi yang saling menjauh. Keempat, penghindaran atau avoiding, upaya selalu menghindar dari pertemuan dan komunikasi. Dan yang kelima, pemutusan atau termination adalah tahap final dalam suatu hubungan. Next. Proses model komunikasi interpersonal. Ada beberapa model komunikasi interpersonal. Dalam proses komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, arus komunikasi yang terjadi adalah sirkuler atau berputar. Artinya, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dan komunikan. Karena dalam komunikasi antar pribadi, efek atau umpan balik dapat terjadi seketika. Next, selanjutnya akan
diterangkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya komponen komunikasi interpersonal seperti bagian berikut. Pesan yang dikirim oleh pengirim sampai dengan penerima. Adapun gangguan, terdapat 5 gangguan, yaitu gangguan fisik, masalah semantik, perbedaan budaya, ketiadaan feedback, dan efek status. Dari pengirim ke penerima, komunikasi antar pribadi paling tidak melibatkan 2 orang. Setiap orang terlibat dalam komunikasi antar pribadi memfokuskan dan mengirimkan serta mengirimkan pesan dan juga sekaligus menerima dan memahami pesan. Istilah mengirim-mengirim ini digunakan untuk menekan bahwa fungsi pengirim dan penerima ini dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi interpersonal. Encoding, decoding. Encoding artinya pesan-pesan yang akan disampaikan terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata simbol dan sebagainya. Sebaliknya, untuk menginterpretasikan dan memahami pesan-pesan yang diterima, disebut juga sebagai decoding. Dalam komunikasi antar pribadi, karena pengirim juga bertindak sekaligus sebagai penerima, maka fungsi encoding-decoding dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi interpersonal. Pesan-pesan pribadi, pesan-pesan ini bisa berbentuk verbal seperti kata-kata atau nonverbal, gerak tubuh, dan simbol antara bentuk verbal dan nonverbal. Baik, waktu saya kembalikan ke Mas Noval. Baik, terima kasih teman-teman saya, Eva dan juga Bintang atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami bawakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.